Selamat datang di Flash Focus bersama saya, Doni Wicak. Ini adalah Realme Narzo 30A yang baru saja launching tanggal 3 Maret kemarin. HP ini memang nggak menonjolkan performa kameranya, tapi ada satu fitur yang penasaran pengen saya coba. Fitur apa kira-kira? Ikutin terus video kamera tes Realme Narzo 30A berikut ini. Kita mulai dari main kameranya. Realme Narzo 30A ini mempunyai setup dual kamera dengan spesifikasi 13 MP f2.2 dan 2 MP f2.4. Default kamera 13 MP. Hasil foto dari default kamera ini secara keseluruhan sih oke. Kontras dan detailnya bagus. Dynamic range menengah, tone warnanya juga terbilang alami. Namun ketajamannya terlihat berlebih. Kalau untuk mengambil foto landscape atau bangunan itu sih masih nggak masalah. Tapi kalau untuk mengambil foto wajah, terlihat detailnya tidak alami dan kadang malah merusak hasilnya. Chroma Boost. Ini dia fitur yang bikin saya penasaran. Fungsi dari mode ini adalah meningkatkan saturasi objek sehingga foto menjadi lebih hidup dan kaya warna. Dan untuk hasil foto menggunakan Chroma Boost ini cukup menarik. Warna dari foto memang jadi lebih menonjol dan terkesan lebih hidup. Peningkatan saturasi juga tidak berlebih. Kadang perbedaan warna dengan default kameranya hanya sedikit, namun tetap berdampak baik pada hasil fotonya. Peningkatan saturasi juga berbeda-beda di setiap objek dan scene yang difoto. HDR Mode. HDR Mode di Narzo 30A ini cukup bagus. Warnanya tetap alami dan tidak berlebih. Hasil fotonya membuat saya kagum, terlebih saat mengambil foto langit. HDR Mode ini dapat membantu memunculkan warna biru langit yang keren. Dan secara keseluruhan kecerahannya ditingkatkan. Portrait Mode. Saya tidak terlalu kagum dengan mode potretnya. Ya walaupun kecerahan hasil foto ditingkatkan, bokehnya masih terlihat kurang rapi. Pemisahan antara objek dan background tidak akurat. Hasil foto terbaik jika mengambil foto secara close up. Kita beralih ke selfie kameranya. Untuk selfie kamera mempunyai spesifikasi 8 MP f2.0. Untuk hasil default kamera 8 MP-nya ini cukup bagus. Detailnya halus, kontras bagus, dynamic range cukup, dan tingkat kecerahannya normal. Saya cukup suka dengan hasil foto dari selfie kameranya ini. HDR Mode. HDR Mode di selfie kamera ini terbilang tidak berlebih, dan kadang malah tidak terlihat perbedaannya dari default kameranya. Hasil paling terlihat jika ada bagian yang terlalu terang. Dengan HDR Mode ini diperbaiki sehingga detailnya lebih terlihat. Portrait Mode. Portrait Mode selfie kamera ini menurut saya malah lebih bagus dari main kameranya. Bokehnya lebih rapi dan pemisahan background dengan objek depan juga terbilang cukup rapi. Namun untuk di bagian rambut yang berantakan, bokeh masih terlihat kurang bagus. Sekarang mari kita tes low light fotonya, mulai dari main kameranya. Hasil foto default kamera di kondisi minim cahaya ini cukup bagus. Noise reduction-nya lembut, walaupun masih ada sedikit noise, tapi masih bisa ditolerir. Detailnya cukup oke. Ya memang perlu cahaya yang cukup buat dapetin detail yang bagus, tapi kontras dan warnanya masih oke juga. Chroma Boost. Chroma Boost di kondisi minim cahaya tidak terlalu membantu dalam tingkat kecerahannya. Hanya meningkatkan warnanya saja, sesuai fungsi Chroma Boost-nya ini. Sisanya masih sama dengan hasil default kameranya. HDR Mode. Memakai HDR Mode juga tidak terlalu banyak perubahan. Tidak ada peningkatan kecerahan, detail dan kontras juga masih sama dengan hasil default kameranya. Namun cahaya yang terlalu terang lebih diperbaiki. Night Mode. Namun dengan Night Mode-nya hasil foto jadi lebih ditingkatkan. Foto jadi lebih terang, detail dan kontrasnya lebih jelas, dan warnanya juga lebih ditonjolkan. Tapi noise juga lebih terlihat dan cukup banyak. LED Flash. Main kamera Narzo 30A ini juga terdapat LED flash yang bisa membantu mengambil gambar di kondisi minim cahaya. Hasil foto tentu saja lebih terang, terutama yang masih dalam jangkauan flashnya. Namun kadang susah mendapatkan fokus objek di depan kamera. Tapi untuk hasilnya, detail jadi lebih terlihat dan kontras ditingkatkan. Tone warnanya juga terlihat bagus. Beralih ke selfie kamera untuk low light foto.
Di kondisi minim cahaya, hasil dari default kamera cukup bagus. Noise terlihat tapi masih terbilang wajar. Detail dan kontrasnya cukup. Warnanya pun terlihat cukup bagus. Sama dengan main kamera, HDR mode di selfie kamera ini juga tidak terlalu meningkatkan hasil foto di kondisi minim cahaya. Hasilnya cenderung masih sama dengan default kameranya. Selfie kamera ini juga dilengkapi dengan screen flash yang bisa membantu hasil foto di kondisi minim cahaya. Screen flash cukup bagus dalam meningkatkan kecerahan objek di depan selfie kameranya. Walau tidak terlalu terang, cahaya flashnya cukup lembut dan menambah detail di daerah yang berbayang. Oke, kita lanjut ke video tesnya. Mulai dari main kamera untuk merekam video. Video yang dihasilkan main kamera beresolusi hingga 1080p 30 fps. Hasil video main kameranya sih bagus di kelasnya. Detail, kontras, dan warnanya cukup baik. Dynamic range juga cukup luas. Sayangnya sih nggak ada electronic stabilization-nya, tapi ya wajar juga untuk HP sekelas ini. Di kondisi minim cahaya, hasilnya tentu banyak noise, tapi kontras cukup baik. Di area sedikit cahaya, seperti di dedaunan dalam video ini, detailnya kurang bagus. Beralih ke selfie kamera untuk merekam video. Untuk selfie kamera juga mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps. Hasilnya juga cukup bagus, standar lah di kelasnya. Detail dan kontras bagus, warnanya alami namun dynamic range terbilang rendah. Dan tentu saja tidak ada electronic stabilization-nya. Untuk hasil rekaman video di kondisi minim cahaya tentu saja banyak noise bertebaran. Detailnya berkurang, kontras masih cukup namun tone warna juga masih oke. Lalu kita beralih bahas fitur-fitur yang menurut saya menarik di HP ini. Pertama adalah timelapse. Hasil video timelapse ini standar sih. Untuk kualitas gambarnya sih sama dengan hasil video main kamera. Tapi dengan pengambilan yang tepat dan scene yang tepat juga, hasilnya akan memuaskan seperti video berikut. Slow motion. Video slow motionnya di resolusi 720p 30 fps dan hasilnya so-so lah. Saya merekam video 10 detik dan hasil videonya 40 detik. Jadi bisa dibilang videonya dilambatin 4 kali. Tidak bisa terlalu lambat, tapi terlihat lambat itu sih sudah pasti. Selanjutnya adalah AI Beauty. AI Beauty di main kamera ini diaktifkan dengan menekan icon di sebelah kanan bawah. Pengaturan AI-nya berbentuk slider dari 0 hingga 100. Dan untuk hasilnya cukup bagus dan tidak berlebihan. Di tingkat AI Beauty paling tinggi, hasilnya tetap terlihat alami. Sama dengan main kameranya, di selfie kamera juga terdapat AI Beauty. Bedanya di selfie kamera ini terdapat beberapa pengaturan untuk wajah. Dari bentuk wajah, ukuran hidung, mata, dan lain-lain. Kita dapat mengaturnya sesuai keinginan kita. Nah, untuk yang ini hasilnya cukup bagus dan untuk berlebihan atau tidak tergantung pada pengaturan kita sendiri. Realme Narzo 30A ini memang nggak fokus ke kameranya, tapi tetap berusaha menyematkan fitur seperti Chroma Boost dan AI Beauty agar sisi kamera tetap ada nilai lebih. Namun fitur-fitur tersebut terbilang biasa dalam sebuah kamera HP. Di luar semuanya itu, kemampuan kameranya sih memang cukup untuk HP sekelasnya. Hasilnya akan maksimal jika mendapatkan scene dan momen yang tepat, serta sedikit teknik juga bisa membantu. Sekian video kamera tes Realme Narzo 30A kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Doni Wicak undur diri, dan sampai jumpa.